Ya, terlebih saudara tantangan dari pihak-pihak kadrun radikal ekstrem kanan, kaum-kaum intoleran itu pasti tidak senang dengan pelayanan ini. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajarkan simulasi menghadapi kadrun kelompok intoleran, kelompok radikal ekstrem kanan. Jadi, ketika nanti sewaktu-waktu mereka datang, ya jemaat sudah bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan, tentunya yang tidak melanggar firman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Pendeta Rizuli Lubis yang kembali membuat pernyataan kontroversi, teman-teman. Kembali membuat pernyataan yang luar biasa, teman-teman. Di mana Rizuli Lubis membuat sebuah konten di mana dia mengajarkan kepada para jemaatnya sebuah simulasi. Simulasi dalam menghadapi serangan dari kadrun radikal intoleran. Jadi kalau biasa kita dengar ada simulasi menghadapi gempa, menghadapi kebakaran, menghadapi bencana. Sedangkan di gereja Pendeta Rizuli Lubis yang diajarkan adalah simulasi untuk menghadapi kadrun radikal dan intoleran. Kita tahu siapa kelompok kadrun yang dimaksud oleh Rizuli Lubis. Nggak perlulah kita istilahnya bertele-tele. Nggak perlulah kita bersilat lidah. Kita tahu bahwa julukan tersebut itu disematkan kepada kaum muslim oleh Pendeta Rizuli Lubis. Bahkan dia menuduh 4 bulan yang lalu saat kita kunjungan ke tempat yang dia sebut sebagai gereja tanpa tembok, padahal itu adalah tanah milik pemerintah, padahal orang-orang di sana mayoritas adalah muslim, itu kita disebut menyerang. Padahal kita ke sana untuk mengecek apakah terjadi pemaksaan pindah agama kepada saudara-saudara kita muslim yang ada di sana. Nah, inilah saya bilang, jagonya orang-orang sebelah ini dalam playing victim. Selalu pura-pura menjadi korban. Selalu pura-pura merasa tertindas. Padahal mereka pelaku dari penindasan kepada umat lain. Di sini teman-teman bisa lihat ya, Rizuli Lubis mengajarkan simulasi di gereja tanpa tembok. Simulasinya adalah bagaimana menghadapi kadrun radikal intoleran. Padahal orang-orang yang ada di sini, yang dia sebut sebagai jemaat gereja tanpa tembok, itu setengah lebih adalah Islam. Ini setengah lebihnya Islam, teman-teman. Tetapi kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka ikut kegiatan yang disebut kebaktian oleh Rizuli Lubis? Karena ada yang namanya, ini teman-teman, makanan. Dan kadang-kadang ada amplop yang dibagikan apabila ada yang menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh Rizuli Lubis. Jadi kalian bisa lihat, mereka hadir karena ingin makan. Bagi teman-teman yang ikut dari 4 bulan yang lalu, di channel saya tentunya, kalian tahu ya, kita sudah ke sana untuk ngecek langsung TKP. Saya sudah lihat apa yang terjadi, dan kita sudah interview kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi mereka ikut ya karena makanan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari gereja datang. Hanya hari Jumat, tidak ada satupun dari pihak gereja yang datang. Dan dari pihak muslim juga tidak ada yang datang ya. Jadi hampir setiap hari ada bantuan makanan dari pihak Kristen kepada mereka. Kalau Rizuli Lubis hari Kamis. Sedangkan hari yang lain diisi oleh gereja-gereja yang lain. Kita ke sana sudah ngecek. Tetapi cukup disayangkan tidak ada tindak lanjut dari Yayasan Islam terhadap pergerakan yang dilakukan oleh kaum sebelah kepada saudara-saudara muslim kita di sini. Saya sudah sampaikan, tetapi ya mau gimana ya, mungkin keterbatasan orang, keterbatasan biaya, dan sebagainya. Biarlah ini menjadi PR bagi kita bersama, dan semoga dari para penonton yang ada di channel ini, ada yang mungkin tergerak. Ada yang tergerak untuk mendatangi dan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, serta menguatkan iman mereka, agar jangan mau terpengaruh oleh rayuan,
oleh ajakan para Polikarpus. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa dia mengajarkan bagaimana orang-orang yang ada di sana untuk bersiap menghadapi kadrun, bersiap menghadapi umat muslim. Termasuk saya ya, kalau nggak salah yang dia sebut sebagai kadrun. Karena saya pernah ke sana dengan Bang Handi sama Kores, terus dia buat konten mengatakan bahwa Julius kadrun menyerang, ya menyerang dia. Ketemu aja nggak pernah, tiba-tiba kita difitnah menyerang dia. Ini kan konyol. Coba kita dengarkan dulu. Tantangan-tantangan yang kami hadapi, ya terlebih saudara tantangan dari pihak-pihak kadrun radikal ekstrem kanan, kaum-kaum intoleran itu pasti tidak senang dengan pelayanan ini. Oleh sebab itu saudara, saya mengajarkan simulasi menghadapi kadrun kelompok intoleran, kelompok radikal ekstrem kanan. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu mereka datang, ya jemaat sudah bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan, tentunya yang tidak melanggar firman ya. Saudara, kalau saudara ya melihat di tempat-tempat bencana alam itu selalu rakyatnya atau masyarakatnya itu diedukasi, diajarkan simulasi untuk menghadapi bencana. Kalau misalnya sering kebakaran, simulasi untuk menghadapi kebakaran. Kalau misalnya simulasi gempa, itu diajarkan simulasi gempa ya. Khususnya di Jepang itu anak-anak SD mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan ketika terjadi gempa karena mereka sejak SD sudah diajarkan simulasi menghadapi gempa. Saudaraku yang saya kasih, simulasi menghadapi bencana-bencana yang lainnya juga ya pasti diajarkan di tempat-tempat di mana yang selalu terjadi bencana-bencana yang sejenis ya. Saudaraku yang saya kasih, kenapa perlu ada simulasi itu? Memang saya tahu betul ya, iman itu ya yakin betul bahwa Tuhan membela kita ya, tapi jangan salah. Tuhan juga berikan strategi-strategi. Kalau saudara lihat ya, Yosua waktu mau masuk ke Kanaan, itu saudara Yosua punya iman, bukan nggak punya iman, tapi Yosua juga diajari Tuhan ya strategi-strategi apa yang mereka harus lakukan untuk bisa mereka sampai ke Kanaan dan mengalahkan penduduk yang ada di Kanaan sana. Kanaan itu saudara sekarang itu Lebanon, ya Suriah, Jordania dan ini satu lagi ya Palestina ya itulah Kanaan yang sekarang ya. Jadi saudara Yosua juga diajarkan Tuhan strategi-strategi bagaimana untuk bisa masuk ke Kanaan itu sama Kaleb. Ya, karena itu saudara, sekalipun kita punya iman, kita harus punya strategi-strategi. Ya, contohnya misalnya ini ya, strategi untuk menghadapi ya teroris misalnya. Ini strategi menghadapi simulasi ya untuk menghadapi kadrun, kelompok radikal ekstrem kanan, terus kelompok intoleran. Karena ya sudah beberapa kali orang-orang seperti itu mengintimidasi jemaat di sini. Ya puji Tuhan memang selama 4 bulan ini ya mereka tidak datang lagi ya. Tapi kita harus mengajarkan ya simulasinya seperti apa. Ketika nanti mereka datang supaya semua mereka berfungsi ya. Jadi kita tidak cari posisi tapi yang penting berfungsi. Banyak orang saudara punya posisi tapi tak berfungsi. Jadi penting sekali fungsi mereka ini ya. Yang jelas tidak melanggar firman ya, yang jelas tidak melanggar firman. Saudara kita doa dulu ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih lidah mulut hambamu tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Begitu juga Tuhan Yesus semua yang sudah ada di metanoia, Tuhan berkati mereka apa yang dibuat tangan mereka berhasil, jadikan mereka saluran berkat untuk gereja tanpa tembok seri pintu yang nanti kami jam 2 akan buat KKR di gereja tanpa tembok seri pintu. Tuhan Yesus, kalau ada kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun yang coba ingin mengganggu, menutup, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, jadi saudara, ya amanat agung itu ya, itu harus kita laksanakan ya.
jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ketika kita melaksanakan amanat agung ini, banyak tantangan, banyak masalah, banyak juga rintangan, kesulitan. Ya, hari ini saya lebih membahas dari pihak-pihak kadrun, kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran. Jadi makanya kita ajarkan jemaat itu untuk simulasinya seperti apa nanti ya. Ya, simulasi. Jadi kita sudah ajarkan nanti. Jadi ketika kadrun, kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran datang, mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat. Ya, saudara, memang bencana ya, bencana itu tidak pernah direncanakan. Tapi kenapa? Ya, ada perencanaan ya untuk menghadapi bencana. Jadi bencana nggak pernah kita rencanakan, tapi ada perencanaan untuk menghadapi bencana. Harus direncanakan. Bagaimana kalau terjadi bencana, gitu ya. Tentu banyak hal yang saya mungkin harus pikirkan dulu, apakah dibongkar detail setuntas-tuntasnya, karena saudara ini di YouTube ya, ini akan ditonton oleh semua orang yang bisa mengakses YouTube ini ya. Jadi nggak semua orang yang masuk di YouTube ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Banyak juga mereka-mereka orang-orang yang tidak percaya. Bagi saya orang yang tidak percaya Yesus itu kafir, mohon maaf ya. Jadi banyak juga orang-orang kafir ya, yang mereka, saudaraku yang saya kasih, nonton ya, orang-orang yang tidak percayalah ya, yang tidak percaya Yesus. Ya, saudara, jangan sampai ini bocor juga ya ke pihak kadrun, ke pihak kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran, sehingga mereka tahu nanti ya, ketika jemaat di sini melakukan fungsi-fungsinya, oh ini begini begitu ya. Jadi jadi mungkin tidak semua saya harus bahas ya, tetapi saudaraku yang saya kasih, ini penting buat jemaat-jemaat kami di Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu, supaya pihak kadrun, kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan, dan kaum-kaum intoleran, mereka akan lari terbirit-birit pasti nanti ketika melihat simulasi itu ya. Ya, ketika melihat simulasi itu dipraktekkan, maksud saya ya. Tetapi saudara, sebentar ya. Ya, apakah nanti ketika jam 2 ya kita ajarkan simulasi itu harus dimasukkan ke media sosial, atau itu untuk privat, pribadi ya, untuk ditaruh di YouTube tapi untuk pribadi ya. Siapa-siapa yang ingin melihat ya, kita kasih linknya gitu ya. Karena memang saudaraku yang saya kasih, ya ini bukan simulasi sembarangan, ini simulasi yang betul-betul ya rahasia ya. Karena contoh ya, kalau misalnya ya Israel ingin menyerang Lebanon ya, terus Israel udah kasih tahu yang mereka mau lakukan itu dan ini itu, saya yakin saudara, Israel pasti kalah ya. Ya, memang garis besarnya selalu dilakukan. Kami akan serang, itu memang sudah undang-undang humaniter ya. Jadi tidak boleh itu ya perang regional atau perang yang namanya terbuka, itu kayak Hamas tiba-tiba 3.000 orang sudah ada di Israel, bunuh 1.200 orang. Nggak boleh itu. Itu nggak boleh sebenarnya ya. Itu Hamas itu harus dibawa ke pengadilan ICC harusnya ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, makanya ada simulasi yang itu untuk intern saja ya. Nah, tetapi intinya yang pertama saya harus kasih tahu, ketika kadrun datang, kelompok radikal ekstrem kanan datang ya, kelompok intoleran datang, pertama mimik wajah yang penting. Mimik wajah itu yang penting ya. Mimik wajah penting karena itu kata Alkitab di Amsal, wajah itu mencerminkan hati. Jadi bagaimana wajah kita, begitulah hati kita. Kalau misalnya wajah kita itu kelabakan, hati kita sedang kelabakan. Kalau wajah kita itu cemberut, pasti hati kita itu sedang cemberut juga ya. Kalau wajah kita wajah marah gitu, ya mata melotot gitu ya, wah gitu, ya artinya pasti di hati juga seperti itu. Jadi apa yang wajah itu cermin hati.
Itu yang apa Alkitab katakan. Jadi wajah itu adalah cermin hati ya. Makanya saudaraku yang saya kasih, yang pertama ini, kalau ini mungkin nggak ada masalah kita bongkar habis ya. Jadi ketika kadrun datang, kelompok radikal ekstrem kanan datang, intoleran datang, kita ajarkan kepada jemaat-jemaat gereja tanpa tebus tubuh, tenang, jangan kalap, jangan grogi, tenang aja. Ya, karena biasanya saudara, mereka-mereka itu akan senang, akan bangga ketika yang digeruduk itu, ketika yang didemo itu, atau ketika yang didatangi itu, ya, kalap gitu. Kalap itu orang Medan selalu bilang gitu ya. Apa namanya ya? Oh, kalap ya itu. Ya kalap lah ya, kalap ya gitu. Susah saya ngomongnya ya. Bukan kolep ya, kalap. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi saudaraku yang saya kasih, kalau seperti itu ya, ketika dia didatangi kadrun, didatangi kaum radikal ekstrem kanan, didatangi kelompok-kelompok intoleran, pasti itu akan habis. Pasti akan habis. Pasti gereja akan tutup. Pasti orang yang memuji menyembah Tuhan akan diusir, lari tunggang langgang ya. Yang pertama tenang menghadapinya. Yang kedua ya, tetap berdoa. Tetap berdoa ya, menghadapinya tetap berdoa dan tatap terus wajah mereka. Kadun-kadun, kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan, intoleran, kalau mereka datang ingin mengganggu gereja, tatap terus matanya. Tatap terus. Jangan berkedip. Karena di mata itu ya kekuatan dia. Ya, iblis itu ya, itu di mata itu kekuatan iblis itu. Kalau udah kita bisa kalahkan matanya, rontok dia. Rontok dia. Makanya orang kalau sudah takut melihat orang lain, dia begini. Gitu. Tapi kalau dia begini, artinya dia pasti nggak takut. Ya. Nah, jadi ketakutan kita itulah yang dijadikan oleh mereka, atau itulah sarana, atau itulah peluang untuk mereka masuk. Wah, ini mereka lagi takut nih. Makanya 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah takut, itu akan dimakan oleh musuh. Ya kan? Karena 1 Petrus 5 ayat 8, ya, iblis itu berjalan seperti singa yang mengom-ngom siap untuk menelan. Ya, siapa yang ditelan dia? Yang ditelan dia ini yang sudah grogi, yang sudah kalap, yang sudah ketakutan, terlihat dari wajahnya. Nah, itu yang ditelan. Nah, siapa iblis ini? Iblis ini itulah yang mengganggu orang-orang memuji menyembah Yesus, mengganggu orang-orang beribadah, itu iblis. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial di udara. Jadi saudara, kelompok kadrun dan kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok intoleran, ini hanyalah sarana saja. Tapi di balik itu, ya, yang menggerakkan mereka iblis. Ya, iblis yang menggerakkan mereka untuk mengganggu orang beribadah, gitu loh. Ya, itu sudah pasti. Karena kalau Tuhan yang memimpin mereka, nggak mungkin mereka ganggu orang ibadah. Itu nggak mungkin. Bohong. Saya lagi dipimpin Tuhan ini. Tuhan suruh apa? Suruh berhentikan orang ibadah. Suruh berhentikan orang lagi memuji menyembah. Ya, suruh stop pembacaan firman. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, saudara. Ya, kalau itu dari Tuhan. Ya, karena kita harus ya berkata-kata berdasarkan apa yang ada dalam firman Tuhan ya. Jadi itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu saudara, ya kita melawan iblis ini. Tapi iblisnya nggak kelihatan, yang kelihatan manusianya. Nah, yang kelihatan manusianya. Makanya saudara, ya kalau kita pertama kalap, ini takut, ya, wajah kita pasti berubah, ya, itu kelihatan sekali. Nah, ini peluang untuk mereka masuk. Ya, terus ya karena kita sudah kalap, takut,
doa pun udah nggak bisa. Makanya 1 Petrus berapa ya? 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Ya, sebentar ya saya baca ya. Ya, kalau agak-agak ini saya baca ya. Karena nanti jangan sampai salah ya. 1 Petrus 4 ya. Sebentar ya. 1 Petrus 4 Saudara, ya ayat 7 ya. Iya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iya, jadi saudara, kalau kita nggak menguasai diri, kita nggak tenang. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita tenang, ya kita bisa berdoa. Jadi, kadrun, radikal ekstrem kanan, kaum intoleran, itu akan ketakutan rohnya. Karena mereka juga dikendalikan roh. Ya, tapi roh yang mengendalikan mereka, roh yang anti kepada penyembahan, pujian, yang anti kepada Kristus. Ya, karena roh yang ada pada mereka itu roh yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu roh anti Kristus, kata Alkitab. Ya, jadi saudaraku yang sekasih, yang ada pada kita itu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3, tidak seorang pun yang bisa percaya kalau bukan Roh Kudus. Jadi yang ada pada kita Roh Kudus, yang ada pada dia roh antikristus. Saudara, kita harus sadar dulu. Karena Alkitab bilang 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah. Sadar dulu. Ya, kalau kita nggak sadar, kita pasti kelabakan. Wah datang mereka. Berapa? Sepertinya 1.000 orang. Enggak, kata yang satu. 1.500. Yang satu lagi bilang, lebih. Ketakutan kita ya. Saudara, kadang-kadang saudara ya, orang-orang ya, dia hanya menonjolkan apa yang dia punya, tapi dia tidak menghargai apa yang orang punya. Ini perlu dipelajari oleh para pendeta-pendeta. Ya, kalau pendeta yang di ruku-ruku nggak perlu. Maaf, pendeta yang di mall-mall itu mungkin nggak terlalu penting bagi dia ini. Karena aman dia. Saya belum pernah melihat ada gereja di mall digeruduk oleh kadrun, oleh radikal, ekstrem kanan, oleh intoleran. Saya belum pernah lihat. Biasanya yang di ruku-ruku, gereja-gereja rumah. Karena kalau dia ingin menggeruduk yang di mall, itu memang resikonya besar. Di situ ada polisi, ada satpam, ya banyak masyarakat yang berbelanja. Nah, ini resiko dia besar. Mungkin 1.000 orang pun jumlah yang dia bawa ya ke situ, jumlah orang yang dia bawa 1.000 orang untuk menggeruduk gereja yang di mall-mall itu berat. Makanya sekarang banyak orang-orang Kristen itu yang merasa nyaman beribadah di mall. Ya, jadi bukan nyaman karena Tuhan melindungi, karena di mall dia sudah yakin di bawah penjagaan ketat. Apalagi kalau mallnya itu saudara lantai 11 dan ibadah mereka di lantai 11. Jadi kadrun, kelompok radikal, kelompok intoleran kalau mau ke lantai 11 itu melewati beberapa anak tangga atau melewati beberapa lift, dan di lift-lift itu biasanya ada sapam-sapam. Dan ada juga biasanya polisi. Ya, polisi ada beberapa orang, nggak banyak jumlahnya. Biasanya di satu mall ada 3-4 orang. Tapi kalau sapam, ratusan. Ya, tergantung besar mallnya ya. Nah, jadi saudara, ya mungkin kalau ada pendeta yang mall, ya yang menggembalakan di mall, mungkin dengar saya ini, dia akan skip, dia akan pergi saja. Tapi kalau betul-betul ini ada pendeta yang memang dia itu adalah gerejanya di ruko, ya gerejanya di rumah seperti kami ini kan rumah nih, ya, tapi kita bobol bawah, luas lah, ya bisa lah kalau 100 orang lebih juga bisa ya, tapi jemaat nggak sampai segitu ya, terus terang saja kita ngapain sombong-sombong ya. Jemaat kita
50-an orang palingnya, itu udah banyak 50-an orang, itu udah sama pemuda, remaja semualah, ya. Paling banyak 50 orang, paling banyak loh. Iya, banyak yang masih sekolah, yang baru tamat sekolah, terus kerja di pabrik-pabrik atau UMR lah rata-rata ya. Wih, ngeri ya teman-teman ya. Ngeri sedap ini konten dari Pendeta Risuli Lubis. Padahal kita tahu bahwa orang-orang yang ada di sana itu hanya engge-engge lantaran menunggu nasi bungkus yang dibagikan oleh Risuli Lubis. Terus, kalaupun ada kadrun yang datang ke tempat yang dia sebut gereja tanpa tembok, kalian pikir apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang tersebut? Yang nggak ada. Paling cuma mengajak supaya mereka jangan terpengaruh. Paling cuma bisa membagi-bagikan makanan juga. Apa yang perlu ditakutkan? Betul tidak? Ini nggak ada apa-apanya. Kecuali ini gereja. Terus teman-teman kita sebelah berpikir, wah nanti gedungnya diserang. Nanti patung Yesusnya dihancurkan. Nanti barang-barang gerejanya dirusak. Nah, itu masih mending. Ada prasangka, ada kecurigaan seperti itu kalau memang ada tempatnya. Ini kan enggak. Cuman tanah kosong. Nggak ada apa-apanya. Terus apa yang mau dilakukan? Terus apa kemungkinan terburuknya? Coba saya tanya. Kita tuh kan mengantisipasi sesuatu tuh karena ada kemungkinan terburuk. Kenapa kita belajar simulasi menghadapi bencana kebakaran? Ya, kenapa? Karena kita takut kita meninggal terbakar. Karena kita takut barang berharga kita terbakar. Kita takut rumah kita hancur, habis terbakar. Maka ada simulasi bagaimana memadamkan api tersebut. Bagaimana menghadapi kalau apinya sudah terlanjur besar. Ya udah, selamatkan diri. Tapi di awal pasti dia akan berusaha menyelamatkan semua. Betul tidak? Di simulasi kebakaran, kita diajarkan bagaimana memadamkan api tersebut. Bisa dengan selimut, bisa dengan racun api. Tapi kalau apinya terlalu besar, maka ya sudah, kita selamatkan diri kita, nyawa kita. Nyawa orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kan begitu. Jadi simulasi itu diajari untuk mencegah kerugian, teman-teman. Sedangkan gereja tanpa tembok ini, apa kerugiannya? Coba saya tanya. Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Bahkan bisa dibilang, ya mereka-mereka ini adalah orang ya yang siap untuk ribut malah. Karena ini kan ya, mohon maaf, orang-orang jalanan kan. Orang-orang jalanan, menurut kalian kalau ketemu dengan kita, disuruh one by one, satu lawan satu, siapa yang babak belur? Ya kita, teman-teman. Mereka orang nothing tulus kok. Jadi aneh sekali kalau dibilang, ada resiko yang akan terjadi seandainya ada kadrun yang datang ke sana. Nggak ada. Nggak akan ada. Ini kan lucu. Dia ajarkan simulasinya apa dia bilang? Dia bilang simulasinya harus begini, begini, begitu. Yang paling konyol lagi apa? Risuli Lubis mengakui wilayah Kanaan itu direbut oleh Yosua dan bangsa Israel. Padahal itu adalah milik orang lain. Wilayah Kanaan adalah Suria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Jadi itu memang bukan milik orang Israel. Di sini dia mengaku itu bukan milik Israel, tapi dirampok, dicuri, direbut oleh Israel. Tapi di konten lain, dia bilang itu memang punya Israel. Nah ini kan konyol, kontradiksi. Di satu sisi dia mengakui bahwa Israel adalah bangsa penjajah, tapi di satu sisi dia nyalain orang lain. Dia bilang itu harus diserahkan kepada Israel. Nah inilah Risuli Lubis ini, kualitasnya seperti itu. Risuli Lubis juga mengakui bahwa di kekristenan ada yang namanya Abanak Agung, menjadikan semua bangsa sebagai murid dari Yesus. Dan jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan undang-undang di negara Indonesia, di mana negara kita melarang untuk mengajak orang lain yang sudah beragama untuk ikut kepada agama Anda, apalagi dengan cara menjelek-jelekan agama orang lain. Itu tidak diperbolehkan.
ilegal, teman-teman. Tetapi itu malah dilakukan oleh Risuli Lubis dan teman-temannya. Ini cukup aneh ya. Orang Kristen, mereka sering mengatakan kalau hukum negara itu di atas hukum agama mereka. Mereka bilang, ya udah, kami ikut hukum negara. Kalau negaranya memperbolehkan LGBT, memperbolehkan pernikahan sesama jenis, maka gereja wajib ya memberkati pernikahan LGBT tersebut. Karena ngikut hukum negara. Hukum negara diutamakan. Tetapi entah kenapa, khusus untuk negara Indonesia ini nggak berlaku nih. Nggak berlaku, teman-teman. Aneh. Jelas-jelas di Indonesia melarang, memaksa agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi itu mereka lakukan. Bahkan pendebat Kristen itu banyak yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa ya nggak mungkin gitu. Karena hukum ini bentrok. Hukum ini bentrok antara amanat agung dan hukum negara kita nggak bisa ketemu. Harus direvisi hukum negara kita. Itu kata mereka. Kata pendebat-pendebat Kristen adalah negara Indonesia harus merevisi hukum tentang penyebaran dan penyiaran agama. Nah, ini kan lucu. Lucu sekali. Dan Risuli Lubis ini, saya kadang bingung ya. Dia datang ke sana, khotbah-khotbahnya cuman, ya kita tahu lah. Khotbah-khotbah tentang, ya bagaimana hidup, siapa itu Yesus, doktrin-doktrin tentang kekristenan. Tapi nggak pernah saya dengar Risuli Lubis ini ngajarkan sesuatu yang ya lebih berfaedah lah. Kerajinan kayak, bagaimana menjahit, ya, bagaimana mencopet gitu kan, mungkin lebih berguna gitu. Kalau dia mengajarkan orang-orang ini ilmu mencopet, mungkin orang akan lebih antusias. Ini nggak apa yang diajarkan. Sehingga orang cuma menantikan nasi bungkusnya. Kalau diajarin memasak, keahlian-keahlian yang mungkin bisa dipakai oleh mereka supaya bisa cari nafkah yang lebih baik, itu mungkin lebih berguna. Jadi mekanik kayak atau apa gitu. Tapi Risuli Lubis ya tetap Risuli Lubis lah. Memang akan seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa nggak mungkin semua dibuka di YouTube ini. Takut nanti umat muslim tahu. Takut nanti pihak kadrun tahu apa strateginya. Jadi itu cukup internal. Sedangkan yang dia sampaikan ya yang remeh-temeh lah. Jadi dia bilang yang harus dilakukan adalah satu, mimik wajah. Wah, mimik wajah tuh harus tunjukkan bahwa kalian garang, kalian marah, kalian melototin mata dari kadrun-kadrun itu. Wah, ngeri ya. Jadi dikatakan nggak boleh kalap. Nggak boleh kalap, teman-teman. Kalap itu bahasa Medan ya. Jadi bahasa Medan, kalap itu sama dengan panik. Gerasak gerusuk. Nah, jadi kalian nggak boleh gerasak gerusuk, nggak boleh panik. Santai. Kalian tatap matanya. Wih, saya bingung ya. Mengajarkan orang untuk menatap mata tamu yang datang. Ini mungkin ya, sekali lagi ini dugaan saya, karena dia kan nggak ngajari semua nih. Yang di YouTube dia nggak bisa sampaikan semua, tapi di internal mungkin dia sampaikan. Mungkin ada beberapa orang yang dia pilih, karena memang ada 1-2 orang itu murid Risuli Lubis, tangan kanan dia di sana. Mungkin diajarkan ilmu hipnotis. Karena kalau tatap mata, itu setahu saya hipnotis, teman-teman. Nggak pernah kita ketemu dengan seseorang, terus kita liatin matanya terus. Ya. Kecuali kamu mau hipnotis dia. Nggak pernah, teman-teman. Mau kita ketemu musuh sekalipun, ya santai saja gitu. Nggak perlu lototin matanya, liatin matanya terus kan. Nah, ini kan konyol gitu. Saya juga bingung, ini ajaran apa gitu. Santai oke. Tenang oke. Tatap mata orang ngapain? Ngapain Anda natap mata orang? Itu seperti menantang. Atau kamu mau ngajak orang lomba tahan-tahanan siapa duluan kedip mata gitu kan? Kadang-kadang lucu nih. Atau memang Risuli Lubis ini pintar hipnotis. Karena saya lihat ada beberapa orang, kalau sudah bersama Risuli Lubis, itu benar-benar jadi orang yang berbeda. Contohnya Pak Polisi. Ya, memang Kristen Pak Polisinya. Pak Polisi Kristen, begitu berhadapan dengan Risuli Lubis, ya, mohon maaf ini menurut pandangan saya, jadi bodoh. Pak Polisi jadi bodoh.
Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Benaran kan? Setelah memandang mata Risuli Lubis, ya Risuli Lubis lihat matanya jadi bodoh Pak polisi tersebut. Wah kacau. Nah, mungkin ada ilmunya ini yang memang dia nggak sampaikan di YouTube, tapi di internal mereka dia sampaikan, dia ajarkan kepada mereka bagaimana menghipnotis orang. Wah keren. Terus yang kedua, berdoa. Berdoa. Waduh, saya nggak tahu ini doa kepada kuasa yang mana ini. Berdoa kepada siapa gitu? Saya nggak ngerti. Karena menurut Risuli Lubis, yang menggerakkan orang untuk menghentikan ibadah orang lain, dalam hal ini kadrun ya, dianggap kadrun itu kan datang untuk menghentikan ibadah. Dia bilang bahwa kadrun ini digerakkan oleh iblis. Ada iblis di belakang mereka. Wih, ngeri. Karena nggak mungkin Tuhan menyuruh untuk menyetop ibadah orang lain, menyetop ibadah agama lain. Ini aneh juga ya. Karena setahu saya, Tuhan itu paling sering menyuruh umatnya menghentikan manusia lain menyembah Tuhan yang salah. Setahu saya seperti itu, dan dari zaman dulu seperti itu. Atau Risuli Lubis yang nggak pernah baca Bible. Risuli Lubis tahu nggak kenapa banjir Nuh itu terjadi, banjir bandang? Karena mereka menyimpang, mereka menyembah Tuhan yang salah. Kenapa bangsa Amalek ditumpas sampai anak-anak kecil, bayi, ya ternak juga ditumpas? Karena bangsa Amalek menyembah kepada Tuhan yang lain. Kalian lihat bagaimana isi dari perjanjian lama, begitu banyak yang ditumpas, lantaran mereka menyembah Tuhan yang salah. Jadi memang sifat Allah, sifat Tuhan itu seperti itu. Dia tidak ingin umatnya tambah tersesat. Daripada nanti anaknya ikut tersesat, ya udah musnahkan ayahnya. Minimal anaknya bisa kita selamatkan. Minimal anaknya bisa menyembah Tuhan yang benar. Sama seperti orang-orang Israel. Tidak diberikan izin masuk tanah Kanaan. 40 tahun mutar-mutar. Kenapa 40 tahun? Biar selesai. Jadi orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, nggak ada satupun yang masuk Kanaan. Nggak ada. Jadi orang Israel yang masuk Kanaan, yang masuk tanah perjanjian adalah orang Israel yang baru lahir setelah keluar dari Mesir. Jadi ini anak-anak yang lahir di perjalanan. 40 tahun, satu generasi hilang. Kenapa? Karena mereka menyimpang, mereka menyembah sapi, ya, mereka menyembah mamon. Jadi memang seperti itu Tuhan yang benar. Jadi jangan dibilang ya, menyuruh stop ibadah agama lain, itu artinya dari setan. Enggak, kecuali Anda ingin katakan bahwa Tuhannya Bani Israel yang ada di perjanjian lama adalah iblis. Berani nggak Risuli Lubis bilang gitu? Artinya ini yang di perjanjian lama, yang suruh tumpas agama-agama lain, manusia lain yang menyembah kepada Tuhan yang berbeda, itu adalah iblis. Berani nggak dia bilang gitu? Ya. Terus, kalau kita lihat, yang suka stop ibadah dan merusak tempat ibadah lain, itu siapa? Nah, ini yang cukup mengejutkan ya. Kita kan selama ini mendengarkan framing-framing jahat dari pihak sebelah. Ya, bahwa mereka diganggu, dirusak, padahal ya, ibadah yang dihentikan adalah ibadah yang ilegal. Ada orang gunakan rumahnya sebagai tempat ibadah, padahal nggak ada izinnya. Itu dihentikan oleh warga. Itu normal. Mereka adalah penduduk sana. Mereka nggak terima ada kegiatan ilegal di lingkungan mereka.
Tapi itu di framing sedemikian rupa. Wah, tidak ada toleransi, melarang orang beribadah. Ini kan konyol. Mereka datang-datang ke satu tempat, melakukan kegiatan ilegal. Terus mereka seakan-akan jadi korban. Ini jahat sekali, teman-teman. Dan warga yang menghentikan ibadah mereka pun, itu sudah kasih peringatan sekali, 2 kali. Tapi tidak diindahkan. Barulah datang rame-rame. Itu pun menyuruh stop. Nggak ada merusak-merusak itu. Nggak ada. Yang suka merusak itu siapa? Coba dicek. Baru-baru ini teman-teman, viral ya. Kemarin sempat di-framing. Saya lagi di Aceh pula. Jadi nggak sempat saya buat kontennya. Kalau nggak habis nih, para Polikardus tukang fitnah ini. Ya, jadi kemarin itu, ada gereja GPIB di Jakarta Timur yang dirusak oleh sekelompok orang. Langsung dibikin konten-konten Polikardus bahwa pelakunya Muslim. Fitnahan begitu nyata. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, bentrok terjadi, penyerangan kepada gereja GPIB ini terjadi lantaran dilakukan oleh pihak gereja GABK. Ini kalian bisa lihat nih. 2 kelompok jemaat gereja, yakni GABK dan GPIB terlibat bentrok di Kramat Jati. Bentrok mereka, teman-teman. Nih. Bentrokan antara jemaat gereja Anugerah Bahtera Kristus dan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat terjadi di Jalan Budi, Cawang. Kedua kelompok jemaat gereja tersebut saling serang menggunakan kayu dan batu. Akibatnya, akses jalan warga di Jalan Budi sempat tertutup karena bentrokan tersebut. Ya, lihat nih. Beda gereja, bentrok, saling serang. Ya. Akibat bentrokan tersebut, kata Nicholas, sejumlah fasilitas gereja seperti pintu, papan nama, dan monitor CCTV mengalami kerusakan. Fasilitas yang ada di gereja rusak, teman-teman. Sedangkan umat Muslim, kalau menghentikan kegiatan ilegal, itu semua dengan cara yang baik. Nggak seperti ini. Coba lihat. Bentrok, teman-teman. Di Jalan Budi, kan? Antar gereja. Saling serang. Rusak fasilitas. Ya. Saya nggak tahu, ini GABK, apakah mereka digerakkan oleh iblis seperti yang disampaikan Rasul Lubis? Nah, ini perlu kita tanyakan. Apakah GABK ini dirasuki iblis sehingga menyerang gereja GPIB? Betul nggak? Ini hentikan ibadahnya nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Pakai batu dan kayu. Dilempar, dihancurkan fasilitas gereja lain. Jadi teman-teman ini harus garis bawah ini. Ya, saya paling benci ada orang yang memframing umat Muslim tidak toleran, menghentikan ibadah gini. Loh, itu bukan ibadah, coy. Itu kegiatan ilegal. Sebagai warga yang taat dan cinta kepada negara ini, kita nggak mau ada kegiatan ilegal terjadi. Kan kita nggak tahu itu kegiatan apa. Salah-salah itu pemujaan setan. Apalagi kita tahu banyak yang namanya gereja setan di Indonesia. Yang ngomong bukan saya ya. Yang ngomong dari pihak sebelah. Termasuk si Mongol. Kan Mongol pernah bilang tuh, gereja setan. Jangan sampai lingkungan kita masuk nih. Ada kegiatan yang nggak jelas dari mana rimbanya, sumbernya, kan begitu. Jadi wajib kita lawan. Kita lihat, ada orang mengatasnamakan Islam. Rupanya sesat. Itu dihajar, wajib. Karena kalau kita membiarkan kebusukan, teman-teman, artinya kita juga busuk. Di Islam kita tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Membiarkan kebohongan, membiarkan kebusukan, itu nggak boleh. Kejahatan yang terstruktur dan sistematis, itu pasti akan mengalahkan kebenaran. Kalau yang kebenaran ini diam terus. Itulah umat Muslim dilarang untuk diam, teman-teman. Kalau terjadi kezoliman, kita wajib melawan. Itu hukumnya. Kita nggak bisa membiarkan kezoliman. Kita nggak bisa membiarkan
sesuatu yang salah ini. Kalau ada teman kita yang ibadahnya salah, menyembah Tuhan yang salah, wajib kita ingatkan. Wajib itu teman. Mengingatkan, sampaikan. Tapi kita nggak pernah memaksakan dia jadi murid. Nah, bedanya di situ. Kita nggak harus. Jadi di sini kita belajar banyak ya. Bahwa memang Tuhan yang ada di perjanjian lama dan Tuhannya umat muslim itu sama. Tidak suka melihat manusia melakukan ibadah kepada Tuhan yang nggak benar. Wajib ditumpas. Terus yang kedua, kalau yang suka melakukan perusakan tempat ibadah, fasilitas, ya, menurut standar Risuli Lubis itu dirasuki setan, digerakkan setan, maka Risuli Lubis sedang mengatakan jemaat yang ada di gereja GABK itu adalah setan. Ya, jadi gereja Anugerah Bahtera Kristus ini ternyata digerakkan setan kalau mengikuti standar Risuli Lubis. Ya, ngeri teman-teman. Ngeri. Aduh. Ya, kadang saya lucu lihat orang ini ya. Terus dibilang sama Risuli Lubis bahwa sekarang gereja-gereja tuh yang laku di mall. Karena nggak bisa digeruduk. Ya, ini yang lucu. Kalau di mall, itu izinnya lebih gampang. Karena tetangganya adalah tenan-tenan yang lain. Sehingga izin mereka lengkap. Jadi nggak mungkin digeruduk, nggak mungkin. Ya, ada warga yang tersinggung. Ngapain gitu? Toh izinnya lengkap. Sedangkan yang di ruko dan di rumah ini, biasanya nggak ada izin lantaran lingkungan sekitarnya lingkungan muslim. Nggak memenuhi syarat. Terus yang kedua, mereka biasanya asal aja gitu, main buka. Contoh Risuli Lubis nih. Dia sendiri mengakui bahwa dia beribadah di rumahnya, gereja itu rumahnya. Ya, rumahnya jadi gereja, itu bisa kapasitas 100 orang kalau dibobol. Artinya mungkin kamar yang ada di bawah dihancurin, dijadikan plong, itu bisa 100 orang. Tapi karena jemaatnya nggak sampai segitu, ya nggak dia lakuin. Dia sendiri mengakui jemaat dia paling banyak 50. Artinya di bawah 50 kan gitu. Paling banyak 50 artinya lebih sering di bawah 50. Itu pun sudah kakeknya, neneknya, bapaknya, mamanya, sampai cucunya. Udah semua itu, bayangkan. Artinya 50 orang tuh kalau kita ibaratkan kakak, ya paling cuma 7 kakak lah. Jadi jemaat Risuli Lubis itu cuma ada 7-8 kakak. Kan begitu. Ini memalukan sih menurut saya. Ternyata Risuli Lubis itu pendeta yang sangat kecil. Dan saya juga bingung, bagaimana mungkin 50 orang bisa menjadi sebuah gereja. Ya, 50 itu kan sudah termasuk istrinya Risuli Lubis, anaknya dia, ya keponakan dia, dan sebagainya. Saya juga bingung, kok bisa jadi gereja? Bukankah syarat tanda teken oleh warga sekitar itu 70, tidak salah. Ini cuma 50 jemaatnya. Dan itu pun sudah termasuk anak-anak yang belum ada KTP. Banyak remaja-remaja yang mungkin masih umur 15, 14. Yang belum ada KTP kan jadi jemaat Risuli Lubis. Jadi bagaimana mungkin dia memenuhi jumlah syarat pendirian gereja, pendirian tempat ibadah. Saya ini ya, ini dugaan. Ini kuat dugaan bahwa gereja Risuli Lubis adalah gereja ilegal nih. Gereja yang nggak dapat izin. Karena memang belum memenuhi. Ya, tapi karena dia, kita tahulah, banyak deckingnya, jago, ya bisa dia suka-suka kan dari dulu gitu. Anggar-anggar decking ya, luar biasa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak, dan terus doakan kita untuk bisa mengudara kuat untuk melawan Polycarpus ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.